Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Joyo Santri Adventure. Oke, kita akan ngobrol offline dengan Ustadz Felix Xiao. Kita menanggapi beberapa pernyataan reaction gitu ya. Oke, seperti apa aja kita simak Ustadz Felix Xiao. Karena ketika kita melihat pada sejarah, dan ini adalah bagian daripada salah satu yang saya coba untuk utamakan, ketika kita melihat pada sejarah, memang kaum muslimin banyak sekali diuji dengan ujian-ujian ukhuwah, ujian-ujian persatuan, di mana ketika kaum muslimin mereka semuanya punya perbedaan pendapat, mereka memiliki hal-hal yang berlainan dalam pemahaman mereka, seringkali ini berujung pada sesuatu yang tidak bagus. Yang paling besar tentu saja adalah hilangnya Baitul Maqdis dari tangan kaum muslimin. Karena kalau kita lihat hasil langsung daripada perpecahan itu pasti adalah hilangnya wilayah. Artinya kita sudah paham pula, orang-orang juga selain Islam juga sudah paham, andaikan kaum muslimin itu bersatu padu, maka mereka tidak akan pernah untuk bisa dikalahkan. Oke, yang pertama tentang perbedaan ya. Perbedaan selalu akan terjadi, oke, benar. Bahkan sejak zaman dulu, sejak zaman para sahabat dan seterusnya, itu selalu ada perbedaan. Karena sahabat itu kan akan melakukan apa yang dilihat. Nah, saat melihat Nabi Muhammad melakukannya, misalkan gerakan sholat, misalkan saat sujud, itu yang turun kok dengkulnya dulu, maka dia hanya akan mengikuti itu. Kemudian di suatu saat dia nggak bersama Nabi, yang bersama sahabat lain. Nah, Nabi dalam kondisi sepuh atau sudah tua ya, dengkulnya sakit, akhirnya tangannya dulu. Nah, yang mengikuti maka dia akan selalu, aku tangannya dulu. Begitu melihat yang pakai dengkul, kamu kok dengkul duluan? Ya saya melihat Nabi seperti itu melakukannya. Terus kamu tangan duluan, ya saya melihat Nabi seperti melakukannya. Nah, itu masing-masing akan tetap dengan pegangannya, dan itu akan berbeda terus. Mereka nggak mau, saya nggak melihat kok, saya nggak, hanya mengikuti yang saya lihat langsung. Padahal itu dua-duanya harus diikuti. So ya sekarang kita yang sama-sama nggak melihat, silahkan pilih mana salah satu, nggak masalah. Ya, jadi semuanya oke. Nah, kemudian ini Ustadz Fadl menyatakan buntut dari perbedaan, perpecahan itu hilangnya suatu wilayah. Nah, saat ini lagi perbedaan tentang musik haram atau halal. Kita hidup di Indonesia. Indonesia ini luar biasa menaungi perbedaannya. Bhinneka Tunggal Ika bahkan semboyannya berbeda-beda satu. Nah, Indonesia ini sudah menaungi rakyatnya itu dengan kebhinekaannya, tapi bisa tetap bersatu. Nah, ini harus dipegang, ini harus dijunjung tinggi, harus dihormati, benar-benar harus bersyukur dengan semboyan ini. Coba kalau orang yang mengatakan wah haram musik, enggak, kalau lu neraka misalkan, orang yang mengharamkan musik misalkan, terus dia kekeh, wah pecah sampai kalau kita tarik secara ekstrim karena dia bersikeras dengan pendapatnya, pokoknya saya ingin mendirikan negara yang bisa dengan ajaran Islam seperti yang kita pegang. Wah, langsung menguasai semuanya, pukul rata, semuanya harus taat dengan aturan. Tidak ada musiknya, lagu Indonesia Raya hapus, lagu Indonesia Raya, lagu perjuangan semuanya dihapus ya, karena apa? Berkuasa ya toh. Nah, bahaya itu. Jadi jangan sampai terlalu semangat mengatakan musik haram. Wah, kalau berkuasa bisa seperti itu, hilang wilayah Indonesia jadi wilayahnya mereka. Nggak tahu siapa aja itu. Tapi selama kita ini di Indonesia dan semuanya tuh baik-baik saja itu, bro. Yang Hindu, Buddha, Kristen, yang Islam, yang macam-macam Islam ini, ada yang seneng musik, ada yang nggak seneng musik. Semuanya diayomi, semuanya bisa hidup di Indonesia dengan aman, dengan nyaman. Kalau yang mau aku musik, aku kalau dengar musik saya bener-bener jadi nggak bisa zikir, udah tinggalkan musik.
ambil haram untuk diri sendiri gitu. Kemudian wah saya kok apa-apa kerja harus diiringi musik ya, semangat kalau ada musiknya, terhibur, ya sudah bermusik nggak masalah, nggak usah aneh-aneh antara yang suka musik dengan nggak suka musik. Itu bisa bahaya kalau keterusan gitu. Wes itu apa, nggak stop, nggak perlu berlebihan gitu ya, antara yang nggak seneng musik mengharamkan musik atau enggak. Haram ya haram aja, ambil untuk diri sendiri atau kelompok kecilnya, tapi jangan dipaksakan seluruh Indonesia untuk menerima haram musik, atau sebaliknya, yang merasa musik boleh, yang merasa haram musik jangan dipaksa untuk halal. Biarkah saja dengan kemantapan hatinya. Saya pernah ditanya berkali-kali dari dulu sampai sekarang, ketika saya ditanya pun saya menjawab hal yang sama. Apa yang menjadi doa saya kepada Allah? Andaikan saya punya doa yang pasti dikabulkan, maka saya tidak akan ragu untuk meminta, bahwa saya meminta pada Allah agar kaum muslimin diikatkan hatinya, disatukan kasih sayangnya di antara mereka. Namun tentu saja ini adalah bukan perkara yang mudah, karena Allah sampaikan pula di dalam Al-Quran, andaikan kita semua membelanjakan apapun yang kita punya untuk bisa membeli ikatan hati, untuk bisa membeli bersatunya kita atau menghilangkan perpecahan di antara kita, maka itu tidak akan pernah bisa dilakukan, karena ini adalah hak prerogatif daripada Allah. Itu temen, itu juga harus dipahami. Nggak mungkin kita semampu apapun, sekaya apapun ya, membelanjakan harta kita untuk membeli hati. Misalkan ini yang dua nih orang, musik itu boleh, yang satu haram. Ini dibelanjakan dengan dibiayai berapapun agar mereka mbok bersatulah untuk menerima bahwa musik itu halal, atau dibalik, mbok bersatulah untuk menerima bahwa musik itu haram. Wah, digelontorkan dana untuk itu, nggak bisa. Itu udah Allah yang menjamin. Mau dibiayai dengan berapapun untuk menyatukan hati, itu nggak bisa, dan itu hak pribadi Allah. Itu di Al-Quran sudah tertulis dengan jelas. Nah sekarang nek ngerti ngono kuwi bro, nek ngerti ngono kuwi, ya wis, memang kita tuh berbeda-beda. Bahkan imam aja ada 4 madhab atau bro, ada ini semuanya ada perbedaan, dan itu nggak masalah. Perbedaan orang-orang panutan kita loh, Imam Maliki, Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, orang panutan kita itu aja berbeda. Apalagi mengawet dewi cilik-cilik cembri-cembri ngene iki nyapo, itu beda nggak masalah, wis. Nah semua itu iso beda tapi tetap rukun, tetap beribadah dengan baik. Nanti nek wis ajur donyane kiamat itu baru ketemu di surga, wis nanti udah bersatu semua. Itu yang dulu iri, dulu dengki, dulu berantem, dulu gesekan, dulu berbeda pendapat, dulu semuanya itu yang bineka tadi ya, yang berbeda-beda pandangan tadi ya, wes kalau udah ketemu di akhirat bertetangga kita, ya udah alafa baina qulubikum, sudah jadi satu lagi, sudah akur. Nah akur yang sejatinya nanti udah ketemu di surga. Jadi sekarang masih di dunia, jadi masih ada setan masih ada setan, nggak harus cocok terus, memang harus gitu. Tapi walaupun nggak cocok tetap rukun, wis yang penting nek wis ngerti, wis digaris sama Allah tuh bahwa kita tuh mesti nggak akan ada nggak cocoknya, tuh mesti ada, terima itu. Tapi kita harus berupaya bagaimana ketidakcocokan ini tetap kita berada pada posisi rukun, kuis yang penting. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. YouTuber ki mesti pesene subscribe, like, komen, ngono kuwi. Jadi di sini ada pesan, ada makna yang bisa diambil, ono pesan subscribe, YouTuber lah yang ngono kuwi. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.